Kembali lagi ke segmen Economic Update bersama saya Anaka Wijaya. Kami juga masih tersambung secara eksklusif dengan Arsyad Rashid, Ketua Umum Kadin Indonesia. Pak Arsyad, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Bapak katakan insentif tepat sasaran. Mungkin memang dibutuhkan berbeda di tiap sektor. Tapi terkait dengan pelemahan rupiah, ini sebenarnya dialami seluruh sektor. Apa yang harus menjadi fokus pemerintah untuk bisa mendukung pelaku industri terkait hal ini? Ya, yang paling kunci sekarang ini adalah menggairahkan ya, supaya yang paling kunci itu balik-balikan dalam modal kerja. Memastikan bahwa modal kerja itu ada di dalam semua perusahaan-perusahaan adalah apakah perusahaan besar, menengah, kecil, sampai pun mikro. Dan upaya-upaya inilah yang sangat-sangat penting karena dalam kita bertanding ya, berkompetisi semua, itu semua harus kita pastikan bahwa modalnya ada. Nah, sedangkan dari sisi lain perusahaan sendiri harus bisa menyiapkan dirinya. Nah, di sisi ini efisiensi menjadi kunci karena walaupun gimana pun apa yang bisa kita kontrol harus kita kontrol. Nah, insentif dari pemerintah tadi yang saya katakan dan tekan konteks misalnya rupiah dan semua tadi ya melihatnya bahwa kalau perdagangan kita baik, investasi terus masuk, ekonomi kita akan kuat. Jadi patokan saya di sana. Nah, bagaimana sekarang kita juga memastikan adopsi daripada industri dan juga kita kesiapannya untuk lebih efisien adalah memastikan kita itu beradaptasi dalam digitalization. Karena itu jadi kunci untuk efisiensi yang kuncinya balik pada produktivitas. Karena produktivitas lah yang bisa mengalahkan kompetisi di mana kita lebih cepat, kita lebih baik, kita lebih efisien, itulah yang kita bisa inikan. Nah, di sisi lain lagi Ana, bahwa dari hal ini bagaimana kita memastikan bahwa bukan hanya perusahaan besar tapi tadi UMKM ini menjadi kunci yang harus kita jaga karena itu juga menjadi kontribusi hampir dari 60% kontribusi pada negara secara ekonomi dan lapangan pekerjaan lebih dari 90%. Baik, Pak Arsyad, kalau memang dibandingkan dengan negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin terlihat baik. Tapi kalau di regional sendiri, sebenarnya banyak negara tetangga kita yang ternyata pertumbuhan ekonominya kemarin di kuartal 2 ini justru lebih baik daripada Indonesia. Apakah ini lalu akan mempengaruhi pandangan global terhadap Indonesia? Kalau saya melihat begini, bahwa ini kan PR kita bersama. Satu hal bahwa Indonesia itu memiliki uniqueness karena kita satu adalah kita mempunyai 270 juta populasi. Itu kekuatan sendiri. Kalau kita bicara di ASEAN, ASEAN yang berjumlah 600, kita 270. Jadi kita adalah the largest market di ASEAN, ya, the largest population di ASEAN. Dan kita lihat lebih dalam lagi, populasi kita kebanyakan muda-muda. Nah, ini juga menjadi satu fundamental yang kuat untuk para meliriknya. Tadi pagi saya bersama dengan salah satu suatu investor yang besar, sovereign wealth fund dari dunia, yang berbicara, mereka mengatakan bahwa Indonesia itu sangat menarik, tidak bisa melupakan Indonesia, melihat ASEAN harus melihat Indonesia. Nah, di sisi lain lagi sumber daya alam kita dari sisi mineral, dari sisi dalam proses dunia dalam konteks energy transition pada saat ini, dan bicara mengenai yang namanya juga blue economy yang ada, Indonesia itu ada di situ semua. Jadi kalau kita melihat ya satu hal kalau boleh kita lihat mungkin dari konteks makroekonomi ada sesuatu yang memang kita misalnya tidak baik, kurang baik daripada yang lain. Tapi ini sustainability daripada ini penting sekali. Nah, sustainable growth-nya ini yang harus kita jaga. Nah, as long as balik lagi kestabilan yang ada, saya rasa itu menjadi kunci untuk kita tidak memainkan momentum yang ada. Itu percayaan saya, Ana. Baik. Kita mengetahui pemerintah tengah menggenjot terkait dengan ekonomi kerakyatan begitu dan juga meminta para perbankan juga untuk semakin menyalurkan kredit untuk UMKM. Tapi Kadin sendiri menilai ketahanan UMKM seperti apa? Nah, ini memang menjadi PR bersama. Jadi kalau kita bicara UMKM kita, dan ini buat Kadin penting sekali, bahwa balik lagi fondasi ekonomi Indonesia kuat bila mana UMKM-nya kuat, itu termasuk industri kecil dan juga menengah ya. Jadi ini yang harus kita isi dan juga jelas tadi angkanya di atas 100% kontribusinya. Nah, untuk hal tersebut ini di sisi ini memang perlu banyak pelatihan dan juga masukan diberikan. Pertama, membawa teman-teman UMKM yang belum masih informal untuk ke formal. Itu menjadi kunci yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan pendidikan dan pelatihan vokasi. Karena ini pengembangan dari manusianya sendiri. Dan juga bagaimana melakukan adopsi terhadap teknologi yang namanya Industri 4.0. Dan ini juga program yang pemerintah mengatakan Making Indonesia 4.0. Dan ini yang sangat baik sekali.
Lalu lebih lanjut lagi bagaimana teman-teman daripada UMKM juga melihat terhadap nilai tambah dan daya saing. Di sini inovasi yang diperlukan. Di sini bagaimana semua standar daripada membangun teman-teman supaya bisa melaksanakan yang namanya kompetensi ataupun kualitas yang lebih baik. Nah, untuk hal-hal ini Kadin sendiri sekarang ini terus bagaimana mengumpulkan seluruh UMKM ya, apakah UMKM yang ada di Bank Indonesia, di ASDI, di AFTEK, dan lain-lain untuk masuk ke dalam pipeline Kadin untuk bisa bermitra dengan apa, paling sedikit dengan negara-negara G20 tapi lebih daripada itu. Nah, di sisi ini pun kami membangun namanya Kadin Trading House, Indonesian Trading House untuk membantu apa? Membantu teman-teman UMKM yang juga nantinya kita ingin membangun namanya gudang Indonesia. Karena di sisi ini juga supaya UMKM kita bisa melakukan ekspor tadi, membuka keran ekspor untuk UMKM kita. Jadi pasarnya bukan hanya Indonesia, tapi juga keluar. Lalu juga membuat namanya wiki wirausaha supaya membuat suatu guidance proses supaya akhirnya bagaimana teman-teman ini bisa mengerti dan masuk ke dalam digitalization yang ada. Nah, ini hal-hal yang penting sekali yang memang harus kita laksanakan dan kita dorong sekali. Jadi dan UMKM pada saat ini juga punya tantangan besar. Jadi dan hal-hal ini yang harus kita memang berikan pada teman-teman khususnya mengenai modal. Makanya tadi dari informal ke formal untuk dibuat PT itu menjadi satu kunci utama. Lalu lagi adalah bagaimana memastikan teman-teman itu berinovasi tadi dan juga mempunyai tadi membuka pasarnya. Jadi hal-hal itu yang harus kita dorong. Tadi saya rasa itu yang harus kita bersama dan ini bukan pekerjaan sendiri tapi kerjaan bersama untuk melaksanakan hal ini. Baik, dalam skala apa UMKM kita ini bisa ditarik untuk go internasional dengan pendampingan Kadin tentunya? Karena kalau kita mendengar tadi yang disampaikan Pak Arsyad ini kan sebenarnya sudah dilakukan begitu. Sejauh ini tantangan terbesarnya selain memang suntikan modal dan juga cara membuka pasar atau membuka market itu apa saja? Nah, bicara mengenai hal tersebut ini kan gini ya, kalau kita bicara sekarang ini mengenai UMKM kita adalah integrated approach-nya yang memang harus kita lakukan bersama. Jadi tadi kalau utamanya nih masalah utama permodalan karena bicara modal kerja. Nah, ini memastikan tadi jadi karena tanpa adanya modal kerja bagaimana bisa mengembangkan UMKM itu sendiri ya. Nah, di sisi ini kan memang pekerjaannya ongoing. Jadi kalau bilang sudah selesai belum pekerjaannya belum. Di Kadin sendiri ada program namanya pendampingan UMKM melekat ataupun kita namakan closed loop system yang dimana perusahaan besar membantu perusahaan yang kecil untuk supaya apa memastikan bahwa dalam suatu proses itu bagaimana ekosistem yang dibangun untuk UMKM itu. Pertama misalnya contoh di pertanian, memastikan bahwa benihnya benar, memastikan bahwa proses yang berjalan itu akan lebih efisien. Jadi dengan demikian perlu ada proses pendampingan. Lalu memastikan mereka masuk ke dalam pasar dan bisa di off-take. Nah di sisi ini perusahaan besar bisa melakukan off-take tersebut. Nah ini memang masih berjalan, jadi kalau bicara ekonomi kerakyatan, kita bicara bagaimana ini kami merasa bahwa ada closed loop system yang sedang kami bangun atau pendampingan UMKM melekat ini adalah menjadi satu kunci. Nah, harapannya nantinya adalah setiap perusahaan besar dalam kilometer tertentu, di radius tertentu bisa membantu UMKM di situ. Nah, di sisi ini kalau ini bisa berjalan secara menyeluruh di Indonesia, yang besar membantu yang kecil. Nah, inilah baru mungkin nanti effectiveness daripada pembangunan UMKM bisa berjalan. Karena kalau kita lihat lebih lanjut lagi kita membangun misalnya Jepang, Korea, Cina dan lain-lain yang dibangun tuh ekosistem. Jadi ekosistem inilah yang harus kita bangun untuk memastikan industri kecil dan menengah dan UMKM adalah bagian daripada proses ataupun dari investasi besar yang ada. Contohnya electric vehicles dan lain-lain. Jadi hal-hal ini yang memang kalau saya tidak mau mengatakan ini bahwa ada kesulitan, tetapi kendala-kendala, tantangan yang ada, namun semuanya sebetulnya bisa dilaksanakan. Apalagi dengan digitalisasi yang ada pada saat ini kan. Baik Pak Arsyad, meskipun pertumbuhan ekonomi kita baik, tapi harus diakui kalau di global ini penuh dengan ketidakpastian. Apa yang diperlukan pelaku industri kita, baik itu UMKM ataupun pengusaha besar untuk bisa bertahan? Kalau bicara persiapan pada diri sendiri tadi, balik lagi, apa yang bisa kita kontrol adalah bagaimana how to be efficient. Jadi efisiensi sekarang ini harus kita lihat kembali. Jadi jangan sampai kita punya euforia. Jadi memang harus melihat mengikat diri sendiri karena tadi inflasi yang tinggi, itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tadi, bicara inovatif dalam konteks menjual ataupun meng-create produk ataupun jasa yang ada.
Lalu juga bagaimana kita bisa bersama-sama melihat synergy values, contoh misalnya logistik. Kalau logistiknya kita bisa menggabungkan namanya logistik untuk kita ekspor ya, yang dimana kita bisa membeli bulk misalnya, supaya itu harga bisa lebih murah karena volumenya lebih besar untuk penempatan daripada yang ada di dalam yang namanya kapal misalnya tempat. Hal-hal ini adalah efisiensi yang bisa dilakukan dan ini yang kita namakan sebagai Indonesia Incorporated. Bagaimana perusahaan-perusahaan Indonesia bisa bersatu dalam konteks untuk lebih efisien dari sisi logistik dan lain-lain. Nah ini ya hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama. Tapi balik digitalisasi harus dilakukan karena itu akan mendampaknya medium sampai long term. Jadi adopsi terhadap 4.0 industri itu harus kita lakukan karena kita penyerapan kita masih 20%, sedangkan negara lain sudah di 50%. Nah ini menjadi PR kita bersama kalau kita bicara manufacturing ya. Baik, efisiensi dan digitalisasi. Sekali lagi terima kasih Ketua Kadin Indonesia Arsyad Rashid telah bergabung dalam segmen Economic Update kali ini. Sukses selalu untuk Anda.